Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Marvelous yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang kehidupan Nell Baldwin, seorang disabilitas yang sukses menjalani kehidupan luar biasanya, menyebarkan hal baik bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang badut sirkus bernama Nello yang bernama asli Nell Baldwin. Dia bekerja kepada Tuan Capello yang memiliki wahana sirkus terbesar pada saat itu. Sebagai pekerja sirkus, Nell seringkali mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dia dapat. Hingga pada suatu hari dalam sebuah pertunjukan, Nell tidak mengikuti arahan Tuan Capello. Meskipun berhasil membuat penonton terhibur, tetapi Tuan Capello sepertinya tidak suka dengan cara Nell. Dan pagi harinya, Nell ditinggalkan begitu saja bersama karavan tempatnya tinggal oleh rombongan sirkus Tuan Capello. Nell kemudian mendatangi rumah seorang pendeta. Dia memperkenalkan diri sebagai teman baik dari beberapa uskup terkenal. Dari pendeta tersebut, Nell mendapatkan sarapan gratis dan juga tumpangan untuk pergi ke Stoke-on-Trent. Walaupun tempat tersebut cukup jauh, cara Nell meminta bantuan dan juga keterbatasan yang dia miliki membuat orang lain tidak bisa menolaknya. Setelah sampai di tempat terakhir Nell bisa menumpang, Nell dijemput oleh pendeta yang bernama Mark yang dikirimkan oleh ibu Nell. Pendeta Mark langsung memasangkan karavan milik Nell ke mobilnya, dibantu oleh pendeta sebelumnya yang memberi Nell tumbangan. Mereka berdua sempat membicarakan tentang Nell dan juga beberapa uskup terkenal yang dibicarakan oleh Nell. Pendeta Mark menjelaskan, bagi Nell gereja merupakan perwujudan ajaran Alkitab, dan jika Nell berkata dia kenal seseorang, berarti memang itu kenyataannya. Selesai memasang karavan Nell, pendeta Mark dan Nell segera melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Nell. Begitu sampai di rumah, ibu Nell memberikan sambutan pelukan hangat untuk anak satu-satunya tersebut. Nell dan ibunya sering menghabiskan waktu duduk di dekat jendela untuk melihat burung-burung yang terbang. Mungkin semua burung yang terlihat, Nell mengetahui jenis dan namanya. Kemudian ibu Nell mulai sedikit bertanya-tanya tentang kehidupan Nell saat di sirkus. Dia khawatir Nell mendapatkan perlakuan buruk di sana. Nell berkata semua orang di sana merawatnya dengan baik, hanya satu orang saja yang tidak menyukainya. Jika dirinya baik pada orang-orang, maka mereka juga akan baik pada dirinya. Jika mereka tetap tidak baik, berarti mereka hanya tidak menyukai dirinya. Sebenarnya ibu Nell mulai khawatir pada masa depan anaknya jika suatu hari dirinya sudah tidak ada. Dia ingin Nell bisa mengurus kehidupannya sendiri dan tidak membebani orang lain. Untuk itu, ibu Nell kemudian mengatakan bahwa Nell harus bisa mencari pekerjaan. Lalu, Nell menjawab, dirinya sudah memiliki pekerjaan baru di Universitas Kiel. Pekerjaan yang Nell maksud tidak seperti pekerjaan yang orang lain bayangkan. Yang Nell lakukan hanya menyambut para mahasiswa yang datang ke kampus, itu pun tanpa bayaran apapun. I'm Neil Baldwin. Welcome to Kiel University. Hiya, I'm Malcolm. Waktu terus berjalan, hingga tak terasa Nell mulai terkenal di antara para mahasiswa Universitas Kiel karena selalu menyapa dengan ramah. Saat itu, Nell sudah seperti maskot universitas. Nell juga mendapatkan teman baik bernama Malcolm. Keduanya mulai dekat karena sama-sama menyukai tim sepak bola Stoke City. Mereka berdua sering makan siang dan menonton pertandingan sepak bola bersama. Bahkan Nell mengikuti kelas perkuliahan, kegiatan klub sepak bola universitas, dan pesta yang diadakan oleh mahasiswa. Setelah beberapa lama, ibu Nell menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Nell di universitas. Nell menjawab, ada banyak hal yang dia lakukan. Setelah itu, ibu Nell membawa Nell pergi ke bursa kerja mencoba mencari pekerjaan untuk Nell. Akhirnya mereka sampai di bursa kerja. Petugas bursa kerja mengatakan ada lowongan pekerjaan sebagai pembuat keramik di Suzy Cooper.
Akan tetapi, Neil menolaknya karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia cari. Petugas bursa pun bertanya pekerjaan seperti apa yang Neil inginkan. Neil berkata dia ingin menjadi manajer untuk tim sepak bola Stoke City atau menjadi pendeta. Lalu petugas bursa pun menanyakan pengalaman yang dimiliki Neil. Neil menjawab dirinya telah membantu mahasiswa di Universitas Kehl dan juga menjadi badut terdaftar. Pada saat itu, hanya sekitar 100 badut yang terdaftar di Inggris. Petugas bursa kerja kemudian mencoba mencari tahu apakah ada tempat sirkus yang mungkin bisa menerima Neil menjadi badut di sana. Neil memberitahu bahwa tidak ada lowongan pekerjaan di sirkus. Maka dari itu, dia mengatakan ingin menjadi manajer klub sepak bola atau pendeta. Setelah itu, petugas bursa mengatakan kepada Ibu Neil bahwa banyak cara untuk mencarikan pekerjaan jika saja tidak memiliki keterbatasan. Sepulang dari bursa kerja, mereka pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ibu Neil berusaha mengajarkan mana makanan sehat dan tidak sehat untuk dibeli. Tetapi Neil terus saja menjawab setiap perkataan ibunya hingga Ibu Neil tidak sengaja meninggikan suaranya. Ibu Neil telah berumur dan menderita penyakit yang membuat tubuhnya semakin melemah. Dia khawatir tidak bisa membuat Neil mampu hidup mandiri sebelum dirinya tiada. Setelah memikirkan dengan matang, Ibu Neil memutuskan untuk membeli rumah agar Neil bisa belajar hidup mandiri. Kemudian Neil menemui pendeta Mark untuk menanyakan mengenai keputusan ibunya. Apakah itu keinginan Tuhan atau hanya keinginan ibunya? Pendeta Mark lalu menjelaskan dengan singkat bahwa kadangkala keinginan ibu dan keinginan Tuhan adalah satu dan sama. Setelah mendapat penjelasan tersebut, akhirnya Neil setuju untuk tinggal sendiri. Dibantu oleh Malcolm, Neil memindahkan barang-barang ke rumah barunya yang ternyata hanya berjarak satu rumah dari rumah ibunya. Selesai memindahkan barang, Neil memberitahu Malcolm tentang niatnya membuat tim sepak bola yang diberi nama Neil Baldwin Football Club, di mana dia yang akan memilih pemain, menjadi manajer dan juga kapten tim. Exactly. You're vice president. Kemudian, siaran radio yang sedang dia dengarkan memberitakan tentang berhentinya manajer tim sepak bola Stoke City. Meski sudah tinggal sendiri, Ibu Neil masih sering datang untuk melihat keadaan Neil. Suatu ketika, Ibu Neil menemukan surat tagihan listrik yang ditujukan kepada Neil. Tanpa sepengetahuan anaknya, surat itu dia bawa pulang dan memanggil pendeta Mark untuk membantunya memberikan surat tersebut. Ibu Neil sangat terkejut ketika mengetahui jumlah tagihan listrik Neil mencapai 800 pon, padahal belum lama dia tinggal sendiri. Ibu Neil menyalahkan dirinya yang seharusnya tidak membuat Neil tinggal sendiri. Pendeta Mark pun mencoba menenangkan dan bilang akan berbicara kepada Neil. Tetapi ternyata hari itu Neil tidak ada di rumah, dia pergi ke London untuk menemui parlemen. Kemanapun Neil akan pergi, dia mampu hanya mengandalkan tumpangan kendaraan dari orang-orang. Begitu pula saat dia pergi ke gedung parlemen. Begitu dirinya sampai di gedung parlemen, kemudian Neil memberikan sebuah surat kepada penjaga. Setelah menerima surat dari Neil, penjaga tersebut langsung masuk ke dalam gedung. Berkat hal itu, Neil akhirnya berhasil bertemu dengan Tony Benn. Sepulangnya dari gedung parlemen, Neil membuka surat tagihan listrik yang sebelumnya telah dibuka oleh ibunya. Neil sedikit terkejut dan merasa jumlah tagihan tersebut salah. Ibu Neil pun bertanya bagaimana Neil bisa menggunakan listrik sebanyak itu. Saat itulah diketahui Neil ternyata menyalakan pemanas ruangan sepanjang hari untuk menjaga suhu burung-burung peliharaannya. Neil mengatakan pada ibunya untuk tidak khawatir, dia akan membayarnya setelah mendapat pekerjaan di Stoke City. Ibu Neil kemudian berkata tidak ada lowongan pekerjaan di Stoke City, Lou Macari sudah diangkat menjadi manajer baru mereka. Dengan santai, Neil berkata dia akan menemui Lou Macari besok. Esok harinya, Neil bersama para pendukung Stoke City yang lain menyambut kedatangan Lou Macari sebagai manajer baru tim kesayangan mereka. Kedatangan Neil ke sana bukan hanya sekedar untuk mendukung Lou Macari, tetapi juga ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada Lou Macari. Sehingga tidak peduli panas ataupun hujan, Neil terus menunggu di depan gedung menunggu Lou Macari keluar. Hingga larut malam, akhirnya orang yang dia tunggu keluar. Tanpa basa-basi, Neil langsung bertanya kepada Lou Macari apakah ada pekerjaan untuknya. Awalnya, Lou Macari merasa tidak ada pekerjaan untuk Neil.
Tetapi kemudian dia menawarkan pekerjaan sebagai kitman. Kitman merupakan orang yang menyiapkan sampai membersihkan jersey dan sepatu pemain dan biasanya selalu mengikuti dimanapun tim berlaga dan berlatih. Mendengar kabar anaknya akan bekerja di Stoke City, Ibu Neil sempat ragu apa benar Lomacari menawarkan seorang Neil Baldwin pekerjaan. Dengan percaya diri, Neil berkata ya. Ibu Neil kemudian bertanya pekerjaan apa yang akan Neil lakukan. Neil berkata dia hanya menyiapkan baju bersih, mengumpulkan baju kotor, dan juga membawanya ke laundry. Ibu Neil ragu Neil bisa melakukan pekerjaan tersebut karena sepanjang hidupnya, Neil bahkan tidak pernah mengurusi kaos kaki kotornya sendiri. Tidak hanya Ibu Neil yang meragukan pekerjaannya, bahkan penjaga kantor Stoke City pun meragukannya ketika Neil datang bekerja di hari pertamanya. Di hari pertamanya bekerja, Neil harus memakai kostum ayam dan menyiapkan semua kebutuhan pemain untuk bertanding. Ketika para pemain sedang melakukan briefing bersama Lomacari, Neil dengan kostum ayamnya tiba-tiba datang membuat suasana yang tadinya serius menjadi ceria penuh tawa. Hari-hari awal bekerja sebagai kitman cukup berat bagi Neil, karena tidak sekali dua kali Neil harus mendengar olokan dari para pemain. Tetapi meskipun hal itu sedikit menyakitkan, Neil tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak hanya menyiapkan kebutuhan pemain, Neil juga menjadi teman bagi Lomacari. Neil selalu menghibur Lomacari tiap kali stres memikirkan tentang timnya. Neil mampu membuat orang lain tertawa dengan hal-hal kecil yang dia lakukan. Di saat Neil begitu menikmati pekerjaannya, kondisi Ibu Neil semakin hari semakin memburuk. Ibu Neil mendatangi Lomacari untuk menanyakan alasan dia mempekerjakan Neil. Lomacari menjelaskan bahwa Neil adalah orang yang lucu tanpa harus berusaha melucu. Dia orang yang jujur dan juga tidak bertele-tele. Lalu, Ibu Neil berkata Neil bukanlah anak yang mudah dimengerti. Lomacari menjelaskan lagi, berbicara tentang sepak bola tidak seberat tantangan di universitas yang menuntut untuk berpikir dan mengerti. Ibu Neil mencoba untuk mengerti, kemudian mulai berbicara bahwa dirinya tidak akan hidup selamanya. Dia ingin memastikan Neil baik-baik saja, dan juga sudah menitipkan Neil kepada biara agar diawasi jika nanti dirinya meninggal. Mendengar hal itu, Lomacari berkata bahwa Neil lebih cocok berada di ruang ganti pemain daripada di biara. Menurutnya, peran Neil sangat penting bagi tim mereka. Dia merasa Neil menyukai mereka dan mereka pun sangat menyukai Neil. Neil mampu memberikan motivasi dan mencairkan suasana yang tegang para pemain sebelum bertanding. Terbukti, selama Lomacari dan Neil bergabung, Stoke City terus tumbuh menjadi tim yang kuat dan sering memenangkan pertandingan. Bahkan, Lomacari membuat permintaan khusus agar setiap minggunya, Neil memberikan ucapan motivasi kepada tim. Go out there. Was that supposed to be me, eh? Brian Clough, boss. Suatu hari ketika para pemain Stoke City sedang berganti pakaian sebelum berlatih, Neil mendapat olokan karena masih dibelikan celana dalam oleh ibunya. Bagi mereka, mungkin hanya bercanda, tetapi untuk Neil hal tersebut sedikit menyakitkan untuk didengar. Selama latihan, diam-diam Neil memakai seluruh celana dalam milik pemain. Tidak ada yang sadar akan hal tersebut, bahkan Lomacari hanya mengira Neil mengalami penambahan berat badan. Hingga latihan selesai, satu persatu para pemain mulai sadar kehilangan celana dalam mereka. Para pemain tadinya curiga pada para junior mereka, namun kemudian Neil melepas celana luarnya dan memperlihatkan berlapis-lapis celana yang dia pakai. Bukannya marah, mereka semua justru tertawa melihat perbuatan Neil yang di luar dugaan tersebut. Ketika Neil pulang ke rumah setelah seharian bekerja, Neil menemukan ibunya yang tergeletak di lantai kamarnya. Dia langsung membawa ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa. Menurut dokter, kondisi tubuh Ibu Neil tidak terlalu baik sehingga tidak bisa langsung dibawa pulang. Salah satu dokter kenalan Neil yang juga bertanggung jawab memeriksa Ibu Neil menjelaskan bahwa ibunya mengalami serangan jantung. Dokter tersebut menyarankan Neil untuk kuat agar ibunya juga bisa kuat. Dokter menjelaskan bahwa Ibu Neil mungkin tidak akan bisa pulang, tetapi dinas sosial akan mencarikan tempat agar Ibu Neil bisa dirawat dengan baik. Thanks. And that is why the oxygen isn't getting to her brain, and that is why she's confused. Excellent idea. And you, at the temple. Her health hasn't been very good for a while now, as you know. Do you understand?
Mengetahui ibu Nell sakit, Lo Macari mengizinkan Nell mengambil waktu sebanyak apapun untuk merawat ibunya. Tetapi Nell menolak untuk cuti bekerja, dia yakin ibunya akan semakin membaik. Kemudian, Lo Macari bertanya bagaimana Nell selalu bisa berpikir positif. Nell pun menjawab, dirinya selalu ingin bahagia, jadi dia putuskan untuk menjadi bahagia. Jika sesuatu yang buruk terjadi, cukup pikirkan tentang hal baik. Lo Macari lalu bertanya hal baik seperti apa contohnya, dan Nell pun menjawab, misalnya seperti perekrutan terbaik yang pernah Lo Macari buat. Sesibuk apapun Nell, dia tidak pernah melewatkan waktu untuk menjenguk ibunya. Dia juga mulai belajar belanja kebutuhan sehari-hari sendiri, meskipun seringkali Nell tidak belanja sesuai dengan daftar yang telah dibuatkan ibunya. Tetapi ibunya tetap sabar dan tidak menyalahkan ataupun memarahi Nell. Setelah ibunya sakit, penampilan Nell menjadi tidak terurus. Banyak orang di sekitar Nell mulai khawatir apakah Nell benar-benar bisa mengurus hidupnya sendiri. Saat bertemu di gereja, Pendeta Mark berkata kepada Nell agar lebih memberikan perhatian kepada diri sendiri, mengingat ibunya masih dalam perawatan dan Pendeta Mark tidak bisa selalu mengawasi Nell. Dia menjelaskan bahwa hal itu perlu dilakukan Nell untuk mengurangi kekhawatiran ibunya. Mendengar perkataan Pendeta Mark, Nell kemudian berkata, dia memiliki Tuhan, dia memiliki mahasiswa, dia memiliki Stock City, dan juga memiliki ibunya. Menurutnya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Suatu hari, melalui siaran radio, Nell mendengar berita jika Lo Macari mengundurkan diri menjadi manajer Stock City dan akan bergabung bersama Glasgow Celtic. Saat bekerja, Lo Macari menemui Nell untuk berbicara tentang kepindahannya. Lo Macari berkata, siapapun penggantinya, orang itu akan menghargai Nell sama seperti dirinya. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada Nell, Lo Macari akan menurunkan Nell sebagai pemain di beberapa menit terakhir dalam pertandingan testimonial. Sepertinya kesempatan tersebut membuat Nell lebih bersemangat menjalani hari-harinya. Dia mulai bisa berbelanja sesuai kebutuhan yang telah ditulis oleh ibunya. Dia juga merapikan penampilan dengan mencukur rambut di wajahnya. Tentu, perubahan Nell membuat ibunya senang dan bangga. Nell memberitahu ibunya bahwa dirinya besok akan datang sebagai badut Nello atas permintaan pemilik rumah sosial tempat ibunya dirawat. Ibunya tersenyum dan yakin anaknya akan membuat semua orang merasa senang. Kemudian Nell juga memberitahu bahwa malam itu dia akan bermain untuk Stock City. Melihat anaknya semakin bisa diandalkan, ibu Nell menangis senang dan meminta Nell untuk tidak terburu-buru untuk pergi. Ketika Nell menggenggam tangan ibunya, ibu Nell berkata dia sangat bangga kepada Nell. Very proud of you. Singkat cerita, Nell sudah sampai di lapangan pertandingan. Beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, Lo Macari meminta Nell melakukan pemanasan sebelum turun. Tidak biasanya, saat itu semua penonton berteriak menyemangati Nell. Ternyata, semua telah diatur oleh Lo Macari. Dia ingin di pertandingan ini, Nell bisa mencetak 1 gol untuk timnya. Sebelum turun ke lapangan, Lo Macari memberitahu Nell bahwa dia harus membuat 1 gol yang akan dipersembahkan untuk ibunya. Semua berjalan sesuai rencana. Nell berhasil mencetak gol di menit-menit terakhir pertandingan. Namun sebelum pulang, Nell sempat mendatangi Lo Macari untuk meminta maaf karena merasa banyak melakukan kesalahan saat bertanding. Akan tetapi Lo Macari tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru dia tiba-tiba berkata bahwa perekrutan terbaik yang pernah dia lakukan adalah Nell. Come on, Nello. Cheer up, mate. It's only a fucking testimonial. Sorry I let you down, boss. Well, to be honest, I don't think the second time helped either. Most of it a bobble. Linking groundsman. Remember when you asked me who the best signing I'd ever made was? Esok harinya, sebelum pergi mengunjungi ibunya, Nell memberi koran yang memuat berita tentang dirinya untuk ditujukan kepada sang ibu. Namun, ketika sampai, Nell langsung diarahkan untuk masuk ke ruang kantor. Mereka memberitahukan bahwa ibu Nell sudah meninggal sejak semalam dengan sangat damai ketika sedang tidur. Setelah itu, Nell pun pulang ke rumah dengan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Namun ketika dia duduk sendirian, dia tidak kuasa menahan tangis merasakan betapa sakitnya ditinggal oleh satu-satunya orang yang dia miliki sejak kecil. Setelah kegiatan rumah duka selesai, Pendeta Mark dan Malcolm menemani Neil untuk memastikan dia baik-baik saja. Mereka berdua menyemangati Neil dengan berkata bahwa Neil sudah melakukan semuanya dengan baik. Beberapa hari kemudian, Neil datang ke tempat terakhir kali ibunya dirawat untuk mengambil barang-barang milik ibunya yang masih tertinggal. Setelah ditinggal ibunya, hari-hari Neil banyak dihabiskan dengan melamun. Bahkan, dia sendiri tidak terlihat mampu merawat dirinya sendiri dengan baik. Pendeta Mark yang sering memperhatikan tiap kali Neil datang ke gereja mulai merasa khawatir dengan keadaan Neil. Begitu juga dengan Malcolm. Dia sadar Neil tidak terlihat menonton di beberapa pertandingan sepak bola yang diikuti Stoke City. Sehingga dia pun berkunjung ke rumah untuk melihat keadaan Neil. Dia juga membawakan beberapa barang belanjaan kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ditanya tentang keadaan dirinya, Neil selalu menjawab dia baik-baik saja. Namun yang terlihat tidaklah demikian. Malcolm kemudian memberitahu bahwa sebentar lagi ada masa orientasi mahasiswa baru. Neil harus datang membuka stand dan memilih pemain bagus untuk tim sepak bola Neil Baldwin yang pernah direncanakan. Tadinya, Neil tidak yakin akan hadir beralasan pinggangnya masih sakit. Namun, pikirannya berubah ketika Malcolm mengatakan akan ada promosi hotdog beli 1 dapat 2. Akhirnya, Neil datang membuka pendaftaran untuk tim sepak bolanya. Tetapi hingga hari itu berakhir, tak ada satupun mahasiswa yang mendatangi standnya. Ketika malam semakin larut, Malcolm yang baru saja hendak pulang tidak sengaja melihat Neil yang masih berdiri di luar menunggu jemputan yang sepertinya tidak akan pernah datang. Malcolm pun memberikan tumpangan untuk mengantarkan Neil pulang. Di perjalanan pulang, Malcolm bertanya apa Neil akan terus menunggu jika tidak ada seorang yang datang. Neil menjawab, meskipun Malcolm tidak datang, dia yakin akan ada orang lain yang akan datang. Di hari kedua masa orientasi mahasiswa baru, diam-diam Malcolm menghubungi seseorang untuk membawa beberapa orang mendaftar pada klub sepak bola yang dibuat Neil. Setelah proses rekrutmen selesai, latihan demi latihan mulai dilakukan dengan Neil sebagai manajer, pemain sekaligus kapten tim. Hari-hari Neil semakin terasa lebih menyenangkan setelah klub sepak bolanya mulai aktif. Tidak lupa juga, Neil rajin datang ke gereja untuk berdoa dan mendengarkan khutbah yang dipimpin oleh Pendeta Mark. Sampai saat ini, Neil Osibadut masih menjadi legenda di komunitas sirkus dan masih menjadi manajer di Neil Baldwin Football Club. Dia telah memenangkan pemain terbaik selama 42 musim. Malcolm dan Neil telah berteman selama lebih dari 50 tahun lamanya. Sedangkan Lou Macari masih berkecimpung di dunia sepak bola sebagai komentator. Lou Macari menyebut Neil sebagai pria tanpa sudut dan sangat langka dalam dunia sepak bola. Neil telah membantu mahasiswa Universitas Kiel selama 53 tahun. Pada bulan Juni 2013, atas pengabdian yang dilakukan, Neil menerima gelar Master Honoris dari Universitas Kiel. Kemudian pada tahun 2015, Stoke City menamainya sebagai pendukung terbaik tahun itu. Seperti itulah kisah tentang kehidupan Neil Baldwin, seorang disabilitas yang sukses menjalani kehidupan luar biasanya, menyebarkan hal baik bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.